Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana nih Sobat Era Salah TV? Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Amanda dalam acara Pose Podcast Kesehatan. Nah, di episode Pose kali ini, tentu saja Amanda akan menghadirkan narasumber yang oke banget ini ya. Jadi mau penasaran kan kalau narasumbernya itu siapa? Tapi sebelumnya Manda kasih clue dulu nih. Jadi tema pose kali ini adalah tentang kesadaran stroke. Dalam rangka Hari Stroke Sedunia, kita akan membahas stroke lebih dalam lagi. Ini dia narasumbernya, Dr. Fatul Yazid Iza, spesialis neurologi. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, gimana nih kabarnya dokter? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini dia Sobat Relatif sekalian, dokter spesialis neurologi di RSUD Dr. Lukman Hadi yang hadir di tengah-tengah kita akan membahas ya dok ya tentang stroke dalam rangka Hari Stroke Sedunia. Gimana nih dokter tentang sebenarnya stroke itu seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya untuk Sobat Relatif sekalian. Ya, jadi stroke itu adalah suatu penyakit yang penyebabnya adalah gangguan dari pembuluh darah di otak dan gejalanya itu muncul secara tiba-tiba atau mendadak. Oke. Stroke sendiri itu dibedakan menjadi dua. Oke. Pertama, stroke iskemik atau karena penyumbatan di pembuluh darah di otak, dan yang kedua itu stroke hemoragik atau perdarahan yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di otak. Oke. Oke, jadi itu dia Sobat Relatif sekalian. Ada dua jenis stroke yang telah dibedakan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Fatul ya. Kemudian untuk penyebab utama nih dok, penyebab utama di Indonesia kan angka stroke ini kan semakin meningkat. Kemudian resiko utamanya itu bagaimana? Bicara mengenai penyebab stroke ya, jadi yang menyebabkan stroke biasanya disebut faktor risiko. Faktor risiko itu hal-hal yang bisa meningkatkan kejadian stroke. Yang paling sering yaitu misalnya seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus, lalu merokok, obesitas, hiperkolesterol atau kadar kolesterol yang tinggi, kemudian penyakit jantung. Jadi ada banyak faktor resiko yang untuk menunjang dari stroke ini ya dok ya. Nah itu dia Sobat Relatif sekalian. Jadi ini untuk para Sobat Relatif yang ada di rumah, tentu saja kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya, bahwa dengan stroke itu sendiri ada beberapa faktor risiko yang telah disebutkan seperti ada hipertensi, kemudian diabetes mellitus. Nah ini pencetusnya sangat banyak sehingga mengakibatkan stroke itu sendiri. Kemudian kita kepengen tahu lebih lanjut nih dok, mengapa sih dok stroke itu disebut dengan silent killer, dan kemudian tadi dokter juga sudah menjelaskan antara stroke iskemik dan hemorrhagic. Kemudian dalam hal dampak dan penanganannya dari kedua stroke tersebut bagaimana ini dok? Silent killer ya, jadi mungkin stroke itu gejalanya munculnya tiba-tiba ya, mendadak gitu. Kan orang yang mengalami serangan stroke itu gejalanya langsung berat, bisa penurunan kesadaran, bahkan menyebabkan kematian. Dan itu yang perlu diwaspadai. Tadi perbedaan ya dari dampak yang ditimbulkan sebenarnya sama saja sih antara stroke perdarahan dan stroke iskemik. Gejalanya sama, yang membedakan mungkin beratnya ketika serangan, misalnya stroke iskemik mungkin sumbatannya pada pembuluh darah yang besar, misalnya yang mungkin efek di kerusakan otaknya akan lebih berat seperti itu. Itu juga perdarahan yang luas misalnya. Dan juga stroke ini merupakan penyakit yang berdampak pada kecacatan ya, kecacatan nomor 1 di dunia, dan juga penyebab kematian terbesar nomor 2. Oke, ini sebenarnya kepengen tahu juga sih dok, untuk gejala awal atau tanda-tandanya tadi kan dokter hanya menyebutkan perdarahan di otak dan lain sebagainya itu. Apakah misalnya pusing atau bagaimana gitu loh dok? Gejala yang paling sering dialami pada pasien stroke itu seperti wajahnya tidak simetris, satu sisi, kemudian kelemahan dari anggota gerak satu sisi, kemudian bicara pelo, rasa kebas satu sisi, lalu kemudian gangguan penglihatan, kemudian juga yang berat bisa sampai penurunan kesadaran.
Iya. Ya untuk mempermudah ada singkatannya sebenarnya, Gimana dok? yaitu segera ke RS. Oke. Segera ke RS. Jadi se itu senyum tidak simetris, gerakan yang lemah, Iya. ra itu bicara pelo, kebas satu sisi, Oke. R rabun atau gangguan penglihatan, dan S sakit kepala yang hebat. Jadi Oke. apabila kita menemui pasien dengan gejala tersebut, ya segera ke RS secepatnya. Oke, itu dia Sobat Restra TV. Jadi gejala atau tanda-tanda awalnya di penyakit stroke itu sendiri tadi yang sudah disebutkan dengan singkatan untuk mempermudah kita bagaimana untuk mengawali tanda gejalanya, segera ke RS. Dari singkatan tersebut, kemudian apabila kita mengetahui atau salah satu keluarga kita yang mengalami hal tersebut, langsung saja dibawa ke RSUD Dr. Muhammadi tentunya ya, nanti bertemu dengan dokter Pato, spesialis neurologi, dan akan segera ditangani. Oke, untuk kapan sih dok untuk orang yang terkena stroke itu harus dibawa ke rumah sakit tadi ya dok ya, yang segera ke Iya. RS ya? Oke, ya tadi sudah terjawab. Untuk waktu penanganan ini kan sangat penting dok dalam kasus stroke. Kemudian apa yang dimaksud dengan golden period ini dok? Jadi untuk golden period ya saat ini memang stroke itu golden periodnya adalah kurang dari 4,5 jam sejak gejala stroke itu muncul ya. Karena saat ini terapi stroke itu sedang berkembang ya. Jadi dalam waktu kurang dari 4,5 jam sejak munculnya gejala itu ada terapi yang disebut trombolisis intravena. Itu terapi yang dimasukkan melalui infus untuk memecah sumbatan di otak, dan waktunya harus diberikan kurang dari 4,5 jam. Jadi memang harus cepat. Dari itu gimana dok? Lebih dari 4,5 jam. Iya. Mungkin ya itu beresiko karena kalau diberikan misalnya tadi kan terapi trombolisis tetap diberikan di waktu yang lebih dari 4,5 jam, maka bisa beresiko termasuk bisa menyebabkan perdarahan. Oke. Dia harus cepat ya. Iya. Oke dokter, untuk pengaruh gaya hidup nih dok, seperti apa pola makan dan stres terhadap resiko dari stroke ini sendiri? Ya, gaya hidup, pola makan ya tentunya sangat berpengaruh ya. Betul. Pola makan, gaya hidup, stres, dan olahraga misalnya ya otomatis bisa menyebabkan munculnya faktor resiko tadi yang saya sebutkan, misalnya dampak ke hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, dan akhirnya apabila faktor resiko itu muncul ya risiko untuk terkena stroke lebih tinggi. Oke, jadi untuk pengaruh gaya hidup ya Sobat Restra TV, kita garis bawahi sama-sama ya. Jadi kita selalu berulang kali untuk mengatakan adalah pola hidup yang sehat. Jadi untuk memulai dari pola hidup yang sehat itu sendiri seperti berjalan kaki, olahraga, makan dengan makanan yang sehat. Nah itu bisa menurunkan dari resiko-resiko agar tidak terkena penyakit-penyakit seperti hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus, dan lain sebagainya, hingga menyebabkan penyakit stroke itu sendiri. Seperti itu ya dok ya? Oke dokter, untuk bagaimana ini dok? Stroke itu kan mempengaruhi otak secara permanen. Dok. Apakah semua kerusakan itu bersifat sementara atau bagaimana? Ya. Jadi ya tergantung ya, tidak semuanya stroke itu nanti menimbulkan kecacatan yang permanen. Ada juga stroke yang ringan misalnya disebut TIA ya, itu transient ischemic attack, itu gejalanya sementara. Jadi bisa pulih seperti sedia kala. Ada juga yang mungkin permanen ya tergantung dari beratnya ya. Pertama beratnya tadi yang kiranya misalnya sumbatan atau perdarahan yang luas, yaitu akan berisiko untuk kecacatan permanen. Atau juga itu ya lama mendapat penanganan ya, karena kan seperti tadi yang disebutkan golden period ya, karena kalau sudah melewati ya golden period atau lama tidak mendapat penanganan ya sel-sel di otak itu sudah terlanjur rusak, yang menyebabkan kecacatan yang permanen. Oke. Bahaya ya dok ya. Jadi saya ngeri nih bayanginnya ya Sobat Restra TV. Jadi untuk stroke itu kan ada stroke ringan dan stroke berat seperti tadi yang dikatakan oleh dokter. Nah, kita kembali lagi ke golden period. Apabila ada salah satu dari anggota keluarga kita atau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengalami gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu segera ke RS. Jadi sebelum penanganan yaitu 4,5 jam, kurang dari jam tersebut, kita harus langsung membawa ke RSUD Dr. Muhammadi tentunya agar mendapatkan penanganan pertama dan untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu dokter ya.
Dokter, ada nggak sih dok metode-metode terbaru untuk bisa membantu atau menangani dari pasien stroke ini sendiri? Terbaru ya bisa metode itu ya terlaksana dengan neurointervensi ya. Kebetulan Oke. saya yang kemarin sudah mendalami neurointervensi. Jadi bicara neurointervensi dulu Iya, ya. betul. Jadi neurointervensi itu adalah suatu bagian ilmu dari neurologi atau saraf Oke. yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah atau melakukan tindakan yang paling utama biasanya disebut DSA, Oke. singkatan dari digital subtraction angiography. Iya. Itu suatu pemeriksaan Oke. untuk melihat gambaran dari pembuluh darah di otak yang basicnya menggunakan alat di ruangan cath lab, Mhm. dan alatnya kateter ya, menggunakan kateter dimasukkan ke pembuluh darah dan kemudian dimasukkan zat kontras sehingga terlihat itu struktur pembuluh darah dan Di dalam kelainan-kelainan otak itu ya ya. dok ya? Oke, jadi untuk mengetahui dari tingkat keparahan stroke atau bagaimana nih dok? Ya bisa untuk tingkat keparahan stroke-nya, sumbatannya misalnya nanti ada penyempitan pembuluh darah Oke. dan kemudian apakah ada gangguan dari pembuluh darah misalnya ada malformasi dan Iya. sebagainya. Kemudian peran dari neurointervensi itu juga sesuai tata laksananya ya. Tadi kan ada yang trombolisis melalui intravena. Oke. Kalau di neurointervensi ada level yang di atasnya yaitu trombolisis intraarteri atau Oke. itu pemasukan obat tadi untuk memecah sumbatan tapi langsung ke pembuluh darah ya, pembuluh darah yang tersumbat jadi langsung. Dan yang kedua ada mechanical thrombectomy, itu pengambilan sumbatan langsung ya dengan menggunakan kateter dan alat. Oke. Nah, itu dia Sobat Resla TV, ini lebih menarik sekali ya. Jadi kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagaimana sih ini kalau misalnya keluarga saya penanganannya terlambat atau bagaimana. Nah, ini ada metode terbaru ya. Jadi namanya neurointervensi yang sudah didalami oleh Dr. Fathul itu sendiri, yaitu tadi yang sudah dijelaskan saya lupa itu. Ya, Ya, tadi metode-metodenya itu bukan trombolisis tadi apa dok? yang pertama ada trombolisis tapi intraarteri Intraarteri. dan Ya. mechanical thrombectomy atau Ya. pengambilan sumbatan. Nah itu dia Sobat Resla TV. Jadi langsung gitu ke pembuluh darahnya Ya, itu tadi yang di otak. Di otaknya nanti tuh gambarannya bisa langsung terlihat jelas gitu ya Dok, dengan alat-alat yang tentu saja canggih. Dan itu alatnya ada di RSUD Dr. Lukman Hadi. Penanganannya oleh Dr. Fathul langsung ya dok ya. Ini pokoknya dengan expert atau ahli di bidangnya, semua untuk pasien-pasien neurologi atau penyakit stroke langsung tertangani. Insya Allah ya. Dokter, untuk neurointervensi ini kan menjadi pilihan utama nih dok. Kapan neurointervensi ini menjadi pilihan utama dibandingkan pengobatan stroke konvensional seperti pemberian obat? ya. Jadi tadi yang pertama kan sebelum intervensi ada intravena trombolisis tadi Iya. yang lewat infus kurang dari 4,5 jam. Nah, ya terkadang itu pasien ada yang mungkin tidak memungkinkan untuk mendapatkan Obat-obatan. ya, termasuk trombolisis intravena. Kemudian sudah diberikan pengobatan trombolisis tapi yang intravena tetapi tidak mengalami perbaikan misalnya, atau mungkin kondisi pasien tertentu yang memang harus dilakukan tindakan neurointervensi ya, kita pertimbangkan ya untuk dilakukan tindakan tersebut. Dan tindakan neurointervensi seperti mechanical thrombectomy itu bisa dilakukan dalam waktu 24 jam ya, 24 jam sejak munculnya gejala. Kalau tadi kan 4,5, kalau ini bisa diperpanjang sampai kurang lebih 24 jam. Jadi kalau misalnya pasien dari lebih dari 4,5 jam itu langsung menggunakan neurointervensi tersebut atau bagaimana? Iya, dipertimbangkan, bisa Dipertimbangkan. dipertimbangkan untuk tetap nanti ada tetap screeningnya dulu ya, pemeriksaan, mungkin pencitraannya dulu. Baru kita dokter yang memutuskan. Misalnya pasien yang sudah dirawat inap dengan trombolisis intravena tadi tidak bisa tertangani gitu, langsung bisa pindah ke neurotrans tadi itu dok? Iya, ya diobservasi kondisi klinisnya, ternyata kok tidak ada perbaikan atau kondisi tertentu ya bisa dipertimbangkan untuk tindakan. Oh ini luar biasa ya, tepuk tangan, bangga sekali nih dok saya mendengarnya. RSUD Dr. Lukman Hadi lebih maju lagi dan lebih melek lagi akan penyakit stroke ini ya dok. Ngomong-ngomong neurointervensi ini dok,
RSD Dr. Lukman Hadi yang sudah punya ya dok ya. Iya. Luar biasa sekali. Ya, kita bangga sekali buat tepuk tangan ya Sobat Resla TV. Kemudian untuk prosedurnya nih dok, tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Nah ini lanjut ke balik lagi ke pola hidup. Olahraga apa nih dok yang bisa untuk mencegah dari penyakit stroke? Olahraga ya, jadi untuk olahraga memang penting ya, pentingnya karena bila kita rutin berolahraga ya, otomatis faktor resiko tadi tidak muncul ya, harapannya tidak muncul seperti obesitas, kemudian diabetes, hipertensi bisa terkontrol. Ya untuk olahraga yang normalnya ya itu seminggu paling tidak 4 sampai 5 kali ya. Frekuensinya dan durasinya paling tidak minimal 30 menit. Nah, lalu pilihannya apa aja ya, semua jenis olahraga sebenarnya bagus, tinggal menyesuaikan ke masing-masing aja. Kebetulan nih kan saya suka olahraga nih dok ya. Dokter Fatul olahraganya rajin ya dok ya? Insya Allah. Jalan-jalan di rumah kan terpantau ya dok ya. Oke, jadi untuk pencegahan atau kita meminimalisir dari resiko-resiko yang terjadi, kembali lagi ke pola hidup sehat tadi yang saya dibicarakan. Olahraga seminggu 4 sampai 5 kali dalam 1 minggu, waktu frekuensinya durasinya sekitar 30 menit minimal ya dokter. Oke dokter, untuk nih dok, bagaimana sih dok hubungan antara kebugaran jantung dan kesehatan otak dalam konteks pencegahan stroke? Jadi jantung dan otak itu sebenarnya satu sistem ya, sistem kardiovaskuler. Jadi memang salah satu faktor risiko stroke termasuk itu penyakit jantung ya. Jadi ya penting ya kesehatan jantung itu perlu dijaga, karena kalau sudah terjadi suatu penyakit jantung ya memang bisa meningkatkan risiko stroke. Nah itu ya mungkin bisa juga untuk melatih jantung juga, termasuk dengan berolahraga itu tadi. Iya. Oke dokter, jadi seperti itu ya. Untuk ada nggak sih dok batasan olahraga yang harus diperhatikan oleh suatu individu dengan faktor resiko tinggi stroke? Ya kalau paling kan seperti tadi ya sekitar 4-5 kali, mungkin durasi 30 menit. Mungkin kalau orang-orang yang beresiko ya sebenarnya itu tiap orang berbeda ya. Kalau sebaiknya anjurannya memang konsultasi dulu ke dokter. Mungkin pasien dengan risiko seperti apa, mungkin menyesuaikan kondisi tubuhnya seperti itu ya. Umumnya biasanya intensitasnya lebih ringan dari jadi menyesuaikan tiap orang berbeda. Gitu ya, untuk Sobat Resla TV sekalian yang ada di rumah yang sedang nonton channel Resla TV, jadi penyesuaian dari olahraga itu dari masing-masing individu. Jadi kita sebelumnya harus konsultasi dulu ke dokter olahraga seperti apa, batas-batasan dari saya dengan teman saya mungkin jadi berbeda gitu ya, karena mungkin kondisi-kondisi atau penyakit-penyakit yang sudah dialami seperti itu. Dokter, seberapa penting nih dok edukasi tentang stroke untuk masyarakat? Ya saya kira sangat penting ya, edukasi ke masyarakat, terutama tadi mengenal gejalanya dulu. Setelah kenal ya segera dibawa ke rumah sakit ya, ketika kita mencoba pasien stroke jangan menunda-nunda. Kemudian juga untuk penerapan pola hidup sehat ya, makan yang sehat, terus ya, olahraga rutin, itu saya kira sangat penting dan harus dipahami masyarakat luas. Nah ini juga terima kasih dokter untuk pesan-pesan yang terakhir untuk Sobat Resla TV. Mungkin dokter bisa menjelaskan lagi dari segera ke RS tadi ya dok ya, mungkin bisa disampaikan lagi dengan tengah ya dokter ya, dengan pesan-pesan kemudian tadi yang segera ke RS, dan juga apa aja nih dok untuk semangat Sobat Resla TV yang sedang nonton pagi hari ini. Ya baik, kepada Sobat RSLH, pentingnya kita perhatian kepada penyakit stroke yang terutama tadi ya gejalanya perlu kita kenali ya, gampangnya dengan singkatan segera ke RS ya, senyum yang tidak simetris, gerakan yang melemah, kemudian bicara pelo, kemudian kebas satu sisi tubuh, kemudian rabun atau pandangan yang tidak jelas, kemudian sakit kepala yang berat. Itu untuk mempermudah. Pada Sobat RSLH juga pesan kami ya tetap menerapkan pola hidup sehat ya, seperti olahraga teratur, makan yang sehat, hindari stres, hindari merokok,
Dan yang paling penting juga periksa kesehatan, cek kesehatan. Kadang faktor resiko yang dialami oleh pasien itu tidak ada gejalanya, tidak terasa, nah tahu-tahu muncul serangan stroke. Nah, maka anjurannya sebaiknya tetap kontrol kesehatan. Oke. Oke, itu dia Sobat Resla TV. Terima kasih sudah nonton dan saya juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Dr. Fatul yang sudah hadir meluangkan waktunya di acara Pose atau episode kali ini. Mungkin nanti kawan-kawan kita bisa bertemu lagi di acara ini ya, Dok ya. Siap. Baik, untuk Sobat Resla TV, selamat Hari Stroke Sedunia. Dan Manda juga nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Resla TV di YouTube atau di semua media sosial kita, di Instagram maupun di TikTok. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa drop komen di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Manda akhir kata undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan Pose episode kali ini. Manda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.